Pembulatan pecahan desimal. Yang menjadi catatan, perhatikan ya anak-anak. Perhatikan angka pertama di belakang koma. Ya. Jika angka tersebut adalah 5 atau lebih dari 5, maka pada tempat satuannya bertambah 1. Jika angkanya lebih kecil dari 5, maka angka satuannya tetap. Contoh, Ibu akan buat 2,2. Nah, kita perhatikan angka di belakang koma, yaitu adalah 2. 2 ini apakah lebih kecil daripada 5? Ya, lebih kecil. Nah, sehingga kita pakai syarat nomor 2. Jika angkanya lebih kecil dari 5, maka satuannya tetap. Berarti satuannya tetap. Ini adalah satuan ya. Berarti hasilnya adalah 2. 2,5. Nah, perhatikan angka di belakang koma adalah 5. Lihat catatannya. Jika angka tersebut adalah 5 atau lebih dari 5. Nah, ini berapa angkanya? 5 kan? Maka satuannya bertambah 1. Nah, ini adalah satuannya. Berarti ini adalah 2 ditambah 1. Sama dengan berapa? 3. Sehingga 2,5 ini sama dengan 3. Oke? Nah, 2,7. Lihat angkanya. 7 lebih besar dari 5, sehingga satuan bertambah 1, ya kan? Berarti 2 ditambah 1 sama dengan berapa? 3. 6,1 sama dengan berapa? Nah, 1 dia lebih kecil dari 5, sehingga satuannya menjadi tetap, yaitu 6. Ya, jadi perlu catatan yang harus diperhatikan dari semua contoh ini, apabila angka di belakang komanya lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka satuannya akan bertambah 1. Bagaimana dengan pembulatan puluhan? Nah, pembulatan puluhan juga sama pembulatan ke persepuluhan. Misalkan, bulatkan ke persepuluhan terdekat. 17,26. Nah, kita diminta untuk membulatkan ke persepuluhan. Ke persepuluhan terdekat. Persepuluhan mana? Ini adalah peratusan ya. Dan ini adalah persepuluhan. Nah, kita akan membulatkan ke persepuluhan ke sini. Kita akan membulatkan ke sini. Jadi yang dilihat adalah ini. Ya. Sehingga hasilnya menjadi berapa? 6. Apakah lebih dari 5? Iya, sehingga hasilnya adalah 17,3. Contoh lagi, kita melakukan pembulatan ke persepuluhan. 25,32. Nah, kita akan lakukan pembulatan ke persepuluhan. Yang dilihat adalah perseratusan. 2 apakah lebih kecil dari 5 atau lebih besar dari 5? 2 itu lebih kecil dari 5, sehingga pembulatannya ke bawah ya, bukan pembulatan ke atas. Diingat, apabila kurang dari 5, pembulatannya ke bawah. Dan apabila lebih besar dari 5 atau sama dengan 5, pembulatannya ke atas, sehingga ini menjadi 25,3. Bagaimana dengan ini? 37,78. Nah, 8 adalah lebih dari 5, sehingga pembulatannya adalah 37,8. Persepuluhnya bertambah 1. 50,15. Nah, kita lihat peratusannya. Ratusannya adalah 5, sehingga persepuluhnya bertambah 1 menjadi 50,2. Demikian pembulatan ke persepuluhan. Pembulatan persen. Pembulatan persen konsepnya sama dengan pembulatan desimal.
Nah, pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Caranya dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuannya lebih dari 5, maka kita akan melakukan pembulatan ke atas. Jika angka satuannya kurang dari 5, maka kita akan lakukan pembulatan ke bawah. Contoh 18%. Ya. Perhatikan angka satuan adalah 8. 8 adalah lebih besar dari 5, maka kita akan melakukan pembulatan ke atas. Ini sama dengan 20%. Bagaimana kalau 73%? Perhatikan angka satuan. Satuannya adalah 3, yaitu kurang dari 5, sehingga kita lakukan pembulatan ke bawah, sehingga puluhannya menjadi tetap 70%. Ya. Pembulatan ke bawah. 45%. 5, satuannya adalah 5. Nah, tadi catatan apabila 5 atau lebih dari 5, dia akan melakukan pembulatan ke atas. Ini menjadi berapa? 50%. 27%. Satuannya 7, sehingga ini menjadi 30%. 43%. Ini menjadi berapa? Karena satuannya adalah 3, yaitu kurang dari 5, maka kita akan lakukan pembulatan ke bawah sehingga menjadi 40%. Demikian pembulatan dalam persen. Berikut adalah soal latihan yang dikerjakan ya. Nomor 1, 2, 3. Tempat teman.